Menjelang tibanya bulan Ramadan, sejumlah kebutuhan masyarakat dipastikan dalam kondisi aman dengan jumlah cadangan yang mencukupi. Salah satunya terkait pangan, di mana Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok persediaan pangan selama beberapa bulan ke depan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat bahkan surplus. Guna memastikan harga komoditas bahan pangan juga tetap terkendali seperti beras dan bawang merah, pemerintah pun terus memperbaiki rantai pasokan. Semua stok kita 2 bulan ke depan surplus lebih dari cukup. Ada 9 bahan pokok kita itu adalah swasembada dan ekspor, minyak goreng, beras, bawang merah dan seterusnya. Kemudian yang impor juga cukup. Jadi ada 11-12 bahan pokok cukup sampai lebih dari cukup sampai Idul Fitri. Di sisi lain, persediaan energi juga dipastikan aman oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Menteri Bahlil juga menjamin stok bahan bakar minyak berbagai jenis tersedia di SPBU milik pemerintah maupun swasta. Kalau untuk solar, sekarang karena industri kita sudah beroperasi di kilang di Balikpapan, itu cukup. Tapi untuk C48, tapi kalau yang solar kualitas tinggi kan kita masih tetap impor, C51 dan ataupun beberapa spek lain yang ada. Nah untuk bensin, Iron 92, 95, 98, ini kan Iron yang bukan subsidi. Itu juga stoknya 18 hari, jadi nggak ada isu. Ya. Seperti biasa, setiap tahunnya pemerintah terus berupaya untuk mengantisipasi tingginya daya konsumsi masyarakat pada bulan Ramadan. Antisipasi dilakukan agar tidak terjadi kelangkaan yang dikhawatirkan dapat meningkatkan harga di pasaran. Presiden Prabowo Subianto direncanakan melakukan lawatan ke Washington DC, Amerika Serikat pada 19 Februari mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 11 Februari mengatakan, penandatanganan kesepakatan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat akan turut dilakukan dalam lawatan nanti. Airlangga menjelaskan bahwa tim negosiasi tarif resiprokal mengupayakan agar Indonesia mendapat kesepakatan terbaik. Dan disampaikan Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara di tanggal 19 dan di sekitar tanggal itu juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa rapat terbatas juga membahas komitmen perdagangan dengan Amerika Serikat termasuk terkait impor bahan bakar. Salah satu yang kita, tadi juga dibahas itu, salah satu yang menjadi komitmen pembicaraan kita untuk trade dengan pihak Amerika itu adalah kita akan membeli BBM sebesar 15 billion US dollar. Itu dari LPG, kemudian dari crude-nya, kemudian dari BBM-nya, minyak jadinya. Dan itu masuk dalam pembicaraan itu. Insya Allah kalau Bapak Presiden akan berangkat ke Amerika, itu menjadi salah satu bagian yang akan menjadi pembahasan, termasuk beberapa hal lain yang terkait dengan kerjasama bilateral antara Amerika dan Indonesia, khususnya di sektor pertambangan. Bahlil menegaskan, Indonesia terbuka jika Amerika Serikat menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi di Indonesia, termasuk terkait critical mineral maupun nikel. Kunjungan Presiden ke Washington DC, Amerika Serikat dilakukan terkait penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi pertama, Dewan Perdamaian atau Board of Peace, pada 19 Februari mendatang. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lok Sumawai Aceh menggelar pustaka keliling recovery untuk membantu pemulihan anak-anak pasca bencana banjir khususnya di sekolah-sekolah terdampak. Salah satunya di SMP Negeri 17 Lok Sumawai, Kecamatan Muara 1. Sebanyak 102 siswa diajak membaca buku cerita dan pelajaran selama 1 jam guna mengembalikan semangat belajar.
Kepala Bidang Perpustakaan Dispusip Lok Sumawe Rida Fahmi mengatakan program ini tak sekedar menyediakan bacaan, tetapi juga membantu pemulihan psikologis anak melalui cerita edukatif dan literasi mitigasi bencana. Yang Pusling Recovery ini setidaknya kita turut menjadi bagian dari penanganan dan pemulihan bencana hidrometeorologi di Aceh, khususnya Kota Lok Sumawe. Ayo sama-sama untuk mengembalikan semangat anak-anak. Jadi tidak hanya melihat bahwa hari ini mereka memang korban banjir, tapi masa depan mereka juga harus kita perhatikan perkembangannya. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 17 Lok Sumawe Zainul Fuad Siregar menyebut pustaka keliling recovery sangat membantu. Terlebih dengan kondisi sebagian besar koleksi buku sekolah rusak akibat banjir. Upaya mereka untuk memberikan semangat supaya anak-anak ini jiwa membacanya, literasinya ini tidak kurang, artinya meningkatkan kan, karena kemarin kan pasca banjir semua kebutuhan perpustakaan, bahan-bahan bacaan itu habis. Jadi Pustaka keliling recovery dijadwalkan berlangsung rutin setiap Selasa hingga Kamis. Pustaka keliling recovery menyasar sekolah, lokasi pengungsian, dan pemukiman terdampak bencana di Lok Sumawe.